PT Freeport Indonesia memperkirakan cadangan tambang Sekitar Freeport 7.000 Indonesia orang masih pekerja ada. gabungan Ratusan warga antara tembaga pekerja Pura Freeport Perusahaan tambang atau global dasar berdaya kerja untuk yang semakin siap berkembang bekerja sejak bersama Februari dengan 2017. Freeport melakukan aksi Dilansir dari Freeport merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang kehadirannya cukup kontroversial di Indonesia. PT Freeport Indonesia merupakan afiliasi langsung dari Freeport yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Freeport-McMoRan. Praktek yang dilakukan Freeport di Indonesia adalah praktek penambangan dari berbagai sumber daya alam, seperti tembaga, emas, dan perak. Operasi Freeport di Indonesia ini dilakukan di Mimika, Papua. PT Freeport Indonesia telah beroperasi sejak tahun 1967 dan kini merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. PT Freeport Indonesia memberikan kontribusinya kepada negara mencakup pajak, royalti, dividen, iuran, serta dukungan langsung lainnya dan merupakan penyedia lapangan pekerjaan swasta terbesar di Papua dan termasuk salah satu wajib pajak terbesar di Indonesia. Namun, selain dilihat dari sisi kesuksesannya, PT Freeport Indonesia disebut sebagai perusahaan yang memiliki segudang kontroversi. Dimulai dari jumlah produksinya yang tidak pernah benar-benar diketahui pemerintah Indonesia, adanya pertambangan uranium ilegal secara besar-besaran, masalah keselamatan kerja mengingat pernah mengalami insiden meledaknya tambang yang memakan korban jiwa hingga 20 orang, masalah lingkungan dan konflik dengan masyarakat adat sekitar. Salah satu dampak sosial yang ditimbulkan oleh PT Freeport Indonesia adalah dari sisi kependudukannya. Pemukiman penduduk semakin tersingkir dan menjadi perkampungan kumuh di tengah-tengah kawasan industri termegah di Asia ini. Hal ini dikarenakan adanya kesenjangan taraf hidup antara masyarakat Papua dengan pihak karyawan PT Freeport Indonesia. Tak hanya dampak sosial yang dirasakan masyarakat sekitar, lingkungan pun ikut rusak. Sesuai data dari LSM dan media, PT Freeport Indonesia telah mematikan 23.000 hektar hutan di wilayah pengendapan limbah tailing. Selain permasalahan kerusakan hutan, limbah PT Freeport Indonesia juga telah menyebabkan matinya ekosistem air tawar Sungai Akjua, Sungai Wanagon, dan Sungai Otomona. Ketiga sungai ini yang memiliki muara di Laut Arafura menyebabkan limbah tailing yang dibuang PT Freeport Indonesia sudah mencapai ke daerah Laut Arafura yang jaraknya mencapai 534 km. Tidak hanya itu, banyak wilayah yang mengalami kerusakan sehingga vegetasi tidak dapat tumbuh, penurunan jumlah biota perairan, erosi yang berkelanjutan, dan pendangkalan sungai. Limbah tailing yang merupakan limbah hasil pemisahan antara metal dengan residu yang dibuang PT Freeport Indonesia merupakan limbah yang terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 230.000 ton per hari. Tailing tersebut dikategorikan sebagai sisa pengolahan tambang yang berbentuk pasir, lanau atau lempung yang dibuang dalam bentuk bubur. Limbah yang berbentuk seperti pasir cenderung mengendap di sekitar titik pembuangan, sedangkan yang berbentuk lumpur akan mengendap jauh dari titik pembuangan sebagai suspensi dalam waktu yang lama. Suspensi tersebut menjadi bahan-bahan yang beracun dengan adanya reaksi kimia yang dikategorikan berbahaya bagi lingkungan ekologi dan masyarakat sekitarnya. Dampak tailing sejauh ini diketahui sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, seperti suku Kamoro yang bergantung pada muara sungai Ajakwa. Sekitar 60% air digunakan untuk minum dan 95% air digunakan untuk mencuci. Dampak logam berat terhadap kesehatan suku Kamoro diketahui sebagai penyebab radang selaput otak yang mengakibatkan kematian bayi suku Kamoro, kerusakan pada pencernaan, sistem saraf, gangguan pada pernafasan, mata, kemandulan, hingga berkurangnya usia harapan hidup. Dari tahun 1997 hingga saat ini,
diperkirakan lebih dari 1.000 jiwa meninggal dunia akibat limbah beracun dari PT Freeport Indonesia yang berakumulasi pada tubuh. Sayangnya, data-data limbah terhadap kehidupan masyarakat masih terbatas karena adanya kepentingan perusahaan agar data-data limbah tidak dipublikasikan secara umum. Namun dari hasil temuan di lapangan menunjukkan adanya kasus-kasus yang sangat berbahaya bagi masyarakat sekitarnya, namun kasus ini dapat ditutup-tutupi demi kelancaran perusahaan. Dalam menanggulangi dampak lingkungan atas operasinya, PT Freeport Indonesia melakukan identifikasi risiko sehingga kemudian melakukan CSR yang berhubungan dengan lingkungan. Dilansir dari website resmi PT Freeport Indonesia, beberapa hal yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia dalam mengurangi dampak lingkungan, di antaranya adalah 1. Dalam hal perubahan iklim, PT Freeport Indonesia telah menyumbang emisi gas karbon yang mencapai 3,32 juta ton metrik, yang terutama berasal dari emisi pembuangan truk pengangkut dan pembangkit tenaga listrik. Untuk mengurangi emisinya, PT Freeport Indonesia hanya melakukan efisiensi penggunaan kendaraan angkut dan pembangkit listrik untuk mengurangi emisi tersebut. 2. Dalam pengolahan pasir sisa tambang. Pasir sisa tambang PT Freeport Indonesia diolah di sebuah daratan rendah yang disebut sebagai Modified Aqua Diffusion Area atau MUD-ADA. Residu ini kemudian diolah kembali menjadi bahan campuran semen, yang kemudian salah satu penggunaannya adalah dalam membangun kantor pemerintahan Kabupaten Mimika yang baru. Yang ketiga, dalam hal pengolahan limbah lainnya. Dalam pengolahan air limbah asam yang mengandung mineral sulfida, PT Freeport Indonesia akan melakukan limestone blending atau pencampuran dengan batu kapur di lingkungan terdampak limbah. Sedangkan limbah yang berbentuk seperti minyak hasil dari proses peleburan emas diubah menjadi bahan bakar biodiesel yang digunakan untuk mengurangi emisi karbon karena bahan bakar fosil. Namun, adanya CSR yang dilakukan tersebut ternyata belum efektif dalam menanggulangi dampak lingkungan dan operasinya. Penanganan limbah padat masih belum efektif bagi lingkungan meskipun dirasa sudah produktif secara ekonomi. Lalu, bagaimana upaya penanggulangannya ya? Dalam permasalahan ini, mengingat upaya pemerintah mengambil saham 51% dari PT Freeport Indonesia, sudah selayaknya membatasi izin pertambangan mineral dan batu bara. Jika terus dibiarkan, tentu saja mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih luas sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Mimika saat ini. Selain memperkuat regulasi dan memperketat izin tambang baru, pemerintah juga harus mulai bersinergi dengan pihak swasta dalam menetapkan batas minimum CSR yang harus dikeluarkan oleh perusahaan berdasarkan dengan keuntungan dan kerusakan lingkungan yang terjadi.